Selanjutnya kami persilahkan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang di hari kedua. Perkenalkan, saya Indria Sastrotomo yang akan memandu acara hari ini dalam acara Sarasehan Kebangsaan KSTI Indonesia 2026. Acara ini merupakan sebuah forum strategis nasional yang menjadi bagian dari Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2026, mengusung tema Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai pembuka forum diskusi pada pagi hari ini, kita akan berdiskusi dalam bidang pertanian, yang akan menjadi narasumber di sesi Sarasehan 1, yaitu Menteri Pertanian Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, pada setiap sesi Sarasehan akan dibuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu dapat melakukan tanya jawab melalui scan barcode yang akan muncul di layar LED. Baik, Bapak Ibu hadirin, langsung saja kita akan memasuki di Sarasehan 1 yang akan dimoderatori oleh Rektor Institut Teknologi Bandung kepada Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara MT. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini sudah hadir di depan kita Bapak narasumber yang akan memaparkan kinerja Indonesia terkait dengan kedaulatan pangan, ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir Pak Menteri Pertanian. Pak Menteri Pertanian ini Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman MP yang lahir di Sulawesi Selatan, SD, SMP dan SMA-nya di Bone, kemudian melanjutkan S1 sampai S3-nya di Makassar. Beliau itu sangat aktif berkegiatan dan juga terakhir sekarang sebagai Ketua Umum IKA Unhas ya Pak ya. Jadi ini alumni Unhas mana nih? Ada? Nah, banyak supporternya Pak. Alhamdulillah kita sudah hadir di sini dan
Pak Menteri ini sudah memperoleh penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana, Bintang Mahaputra Adi Purna, dan Bintang Jasa Utama. Tanpa berpanjang lebar, saya akan memberikan floor kepada Pak Menteri untuk menyampaikan paparannya dalam kurang lebih 45 menit, Pak. Mohon tidak lewat, Pak, karena pertanyaannya nanti ada puluhan pertanyaan, Pak. Silakan, Pak Menteri. Silakan. Bagi para peserta, nanti mohon menuliskan pertanyaannya melalui barcode yang tadi sudah disampaikan. Mungkin barcode-nya bisa ditayang lagi enggak, Mbak? Ya. Agar semua peserta yang ingin bertanya sepanjang pemaparan ini nanti bisa mengirimkan pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Menteri Pendidikan Saintek, Bapak Profesor Brian. Yang saya hormati Ibu Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Saintek, Prof. Stella. Yang saya hormati Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Profesor Dr. Edward Wolok. Belum hadir. Ketuanya belum hadir. Yang saya hormati Sekjen Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Profesor Dr. Muryanto. Mungkin subuh baru pulang. Yang saya hormati moderator, Rektor IPB, Profesor Dr. Tata Cipta Dirgantara. Yang saya hormati tim teman-teman saya, staf ahli menteri, Profesor Desrial, juga sebagai komut PTPN, Palmko, Profesor Matsukur, Profesor Ali Agus. Ini dari UGM juga kayaknya ini, Pak. Jenderal Ito, Pak Imam, Letnan Jenderal Ida Bagus, Ustaz Suca. Jadi lengkap dengan Ustaz. Kami selalu bawa Ustaz, Pak, biar aman. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai. Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan beberapa hal capaian pemerintah sektor pangan saat ini kurang lebih 2 tahun pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Kami ingin perkenalkan diri juga. Kami dulu PPL. Ini PPL. Kemudian berkarir di PTPN BUMN 15 tahun, 13 tahun jadi dosen, di Unhas ada Pak Rektor, Pak JJ, Profesor JJ, kemudian juga kami pengusaha 20 tahun, ditakdirkan di kabinet 8 tahun. Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan beberapa hal tentang capaian swasembada pangan Indonesia. Pangan dan beras. Pada saat pertama kami diundang Bapak Presiden menghadap maghrib. Pak Amran bisa bantu saya, siap Bapak Presiden. Bisa enggak swasembada dalam waktu 4 tahun? Siap Bapak Presiden. 4 tahun dalam hati kecil saya, ini mudah, enggak sulit, karena sudah ada pengalaman.
setelah beliau pidato di PBB depan pemimpin dunia, seluruh dunia, beliau sampaikan bahwasanya Indonesia stop impor beras dalam waktu 3 tahun. Kami nonton, dalam hati kecil kami mungkin ini salah ucap. Karena baru 21 hari berubah target. Bukannya berubah mundur tapi berubah maju. Bisa kita lihat potongan pidato beliau di PBB. Nanti kita lihat setelah 45 hari, tanggal 31 Desember kami diundang ke istana. Nah, ini pidato beliau. Enggak kedengaran ya? Kedengaran enggak? Ya enggak apa-apa, mungkin masih mengantuk juga. Asrotnya, asistennya. Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing Palestina. Bapak Ibu tahu nggak pidato beliau? Belum cukup 1 tahun beliau sudah menyampaikan akan swasembada. 45 hari kami dipanggil ke istana. Bayangan kami ini diklarifikasi, bukan 4 tahun. Kami menghadap sore. Beliau sampaikan, Pak Mentan, kemarin kami sampaikan 3 tahun di PBB. Pikiran saya minta maaf karena janji kita, kontrak kita 4 tahun. Ternyata apa yang disampaikan? Bisa enggak 1 tahun? Aku pikir susah ujian disertasi, lebih susah menjadi pembantu Bapak Presiden karena harus kita laksanakan, tidak boleh tidak. Itu belum cukup. Di sidang kabinet beliau sampaikan. Sidang kabinet setelah kami menghadap beliau, sidang kabinet sampaikan, Pak Menteri Pertanian sudah mengakui dan menyanggupi swasembada dalam waktu 1 tahun. Itu media menyorot dan kami dicari, mana ini Menteri Pertanian. Jujur waktu itu kami lewat belakang, lewat masjid, menghindari media. Karena mau jawab apa? 1 tahun. Alhamdulillah kerja keras kita semua, termasuk perguruan tinggi. Tanpa perguruan tinggi yang mensupport kami, kami tidak akan mencapai swasembada yang terjadi hari ini. Ada IPB, Unhas, Andalas, UGM, ITB, semua teman-teman terlibat. Haluleo, semua terlibat. Jadi bukan saya, kita semua capaian ini. Bapak Ibu sekalian, di akhir 2025, Indonesia mencapai swasembada beras dan pangan sempurna, yaitu tidak ada impor dan stok tertinggi selama Republik ini berdiri. Ini tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri. Ini 69, maaf Pak Rektor, sebenarnya saya lahir 69, bukan 68, terlalu cepat sekolah waktu itu. Jadi kami lahir sampai 2025 ini tertinggi, hari ini berada pada posisi 5,1 juta ton, sedangkan kapasitas gudang kita hanya 3 juta ton. Jadi kita sewa gudang 2 juta ton dan beras-beras kita berada di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Ini capaian kita, capaian anak bangsa, capaian putra terbaik bangsa. Bapak Ibu sekalian, kita lihat juga pertumbuhan kesejahteraan petani. Jadi kita menggunakan data. Nah ini saya bahagia karena berdiri di depan putra terbaik bangsa. Semua ada dalam ruangan ini. Dan kalau ingin merubah ini Republik, kita kolaborasi yang ada dalam ruangan ini. Kita bisa bergerak secara eksponensial. Bukan biasa-biasa. Karena putra terbaik ada di sini. Ini capaian tertinggi kesejahteraan 34 tahun adalah NTP 127.
Ini data BPS, bukan data Kementan. Kementan kami minta seluruh dirjen, termasuk kami tidak boleh mengeluarkan data. Kemudian kesejahteraan petani tertinggi selama 25 tahun, yaitu kami serah terima di 0,67 karena baru terjadi krisis. Alhamdulillah mencapai 5,74% dan ini tertinggi selama 25 tahun. Bapak Ibu sekalian, itu beras, kemudian pangan kita. Pangan kita karena banyak yang polemikan. Pangan beras. Kenapa beras terkadang identik dengan pangan? Karena yang mendominasi konsumsi kita makan adalah beras. Kalau di desa itu bisa 80%, 90%. Kalau kami waktu kecil itu 95%, 99% beras. Kenapa? Ikan kering sedikit. Tanpa sayur, tanpa lauk. Jadi pangan terkadang identik dengan beras. Nah, apa arti swasembada? Swasembada adalah sesuai FAO manakala kita tidak impor maksimal 10%. Ini konsensus kita. Itu maksimal 10%. Sedangkan beras medium tidak ada impor, bahkan kita ekspor. Kemudian pangan sesuai Perpres 125 tahun 2022, pangan ini yang kita jaga. Yang kita impor adalah bawang putih, kedelai, kerbau, daging sapi. Totalnya 3,5 juta ton. Nah, 3,5 juta ton ini kita impor, sedangkan kita produksi pangan kita adalah 73 juta ton. Kalau 3,5 dibagi 73 itu 4-5%. Artinya juga swasembada pangan. Tapi sebagian orang baru mau impor. Kemarin ada di BOP 100 ton, 1000 ton dari Amerika, ributnya se-Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Begitu kami ekspor 2 minggu kemudian, 2000 ton, beritanya kecil di pojok. Begitu kami ekspor, karena kami diajak berdoa juga waktu Palestina, ke Tugu Monas, saya katakan, saudaraku, biarlah aku berdoa dari Kementerian Pertanian, karena aku tunggu Menteri Pertanian Palestina datang untuk menerima bantuan atas perintah Bapak Presiden 10.000 ton, dan itu pertama dalam sejarah. Tapi beritanya kecil. Jadi baru rencana impor 1.000 ton, itu beritanya viral kemana-mana ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Tetapi begitu kita ekspor, kecil beritanya di pojok. Tapi kita harus paham Pak Menteri, sahabatku, kita harus terima. Kenapa? Di saat Republik ini merdeka, ada pengkhianat yang menemani Belanda, dan itu orang Indonesia. Bisa saja DNA-nya atau residunya atau cucunya masih ada berkeliaran di Republik ini. Kita harus terima. Bapak Ibu, selesai pangan, beras selesai. Nah, untuk 3, bawang putih, kedelai, daging, dengan segala kerendahan hati, seluruh saudaraku yang ada dalam ruangan ini, ayo kita gandengan tangan. Kita hentikan ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang penting semua perguruan tinggi ingin bergerak bersama-sama untuk merah putih. Kita bisa gantian Pak, kami berdiri hari ini, bisa saja Bapak bulan depan berdiri di sini. Jabatan menteri itu seperti daki. Paling tinggi saya tinggal 3 tahun, itu kalau tidak reshuffle. Bisa saja salah satu di antara Bapak menggantikan saya berdiri sini. Dan aku ikhlas. Yang penting kita solid menjaga ini merah putih. Bapak Ibu, ekspor kita, ini kita pakai data. Ekspor kita naik dengan kebijakan Bapak Presiden.
naik 166 triliun dan impor kita karena tidak impor beras 41 triliun. Jadi kita nikmati 200 triliun. Baru 1 tahun bergerak. Bagaimana kalau 5 tahun? Tapi jangan diganggu. Saya yakin yang mengganggu jumlahnya kecil. Ini data kita terakhir 2025. Ada lagi yang mengatakan katanya swasembada itu enggak benar. Yang keluarkan data FAO. Ini bukan Menteri Pertanian, bukan Kementerian Pertanian. Ini data FAO. Data FAO mengatakan Indonesia lompatannya nomor 2 dunia setelah Brasil. Ini FAO, putra terbaik dunia sektor pertanian ada di sini. Kemudian juga yang mengeluarkan data, kita lihat, stop kembali yang tadi. Ini angkanya 35 juta ton produksi. Kemudian data dari Amerika, United States Department of Agriculture, ini datanya juga mengatakan 34,6 juta ton. Jadi kalau mau protes, Bapak Ibu ke sana, jangan ke Kementerian Pertanian. Kami hanya kerja yang memberi data adalah data FAO, kemudian terakhir BPS 34,6, mirip-mirip, beda 0,1, 0,3. Jangan protesnya ke kita kalau mau ke Roma. Nah, ini selesai. Insya Allah ini lompatan tertinggi dalam sejarah dan stok kita tertinggi saat ini. Nah, baru-baru ini dirilis, baru minggu lalu dirilis, Pak Menteri, alhamdulillah dirilis diprediksi 2026 kita melompat produksi 38,6 juta ton. Itu FAO dan bisa dibuka oleh semua orang. Tapi memang dalam kehidupan, kalau ada berhasil, ada yang sakit perut. Ada yang berhasil, ada iri. Bukan saja bernegara, dalam satu keluarga saja itu terjadi. Dalam satu desa itu terjadi. Tidak bahagia kalau saudaranya berhasil. Jadi kita harus terima. Bapak Ibu sekalian, itu capaian pangan kita. Insya Allah ini berkelanjutan. Berikutnya kami angkat untuk sektor pertanian, transformasi pertanian tradisional menuju modern. Jadi dulu ini menggunakan sapi mekanisasi beradik. Kemudian dulu ini 25 orang satu hari, atau satu orang bisa 25 hari 1 hektar. Ini bisa 4 jam. Bahkan ini bisa 2 jam, 3 jam pakai drone. Ini kita transformasi. Kita harus bertransformasi pertanian tradisional menuju modern. Biayanya turun 50%, produksinya bisa naik 2 kali lipat. Karena yang kita tambah adalah produktivitas dan planting index. Yang dulunya tanam 1 kali bisa menjadi 2 kali, 3 kali. Transformasi ini kita jalankan. Baru-baru ini, baru minggu lalu, kami senang meneliti Pak Menteri, Ibu Wakil Menteri, kami senang meneliti. Ini yang menarik, minggu lalu kami teliti, langsung kami yang teliti, itu 2 tahun. Kami ke China melihat mekanisasi pertanian, baru kami ke Amerika. Ini lihat langsung di sana, produksinya 8 ton. Kemudian kami melihat negara lain. Tetapi 2 negara ini, negara di daya, kami mencoba melihat apa kelebihan di sana dan menggabungkan antara teknologi dari Indonesia, Amerika dan China. Hasilnya kami sampaikan ke Bapak Presiden minggu lalu di Gorontalo. Itu kami gabungkan Jajar Legowo
kemudian padi yang secara kontinu, tidak ada putus. Kata kuncinya adalah ada fotosintesis yang sempurna, dan di situ ada populasi bertambah dari 300.000 sampai 350.000 batang per hektar menjadi 900 sampai 1 juta batang per hektar. Hasilnya insya Allah ini kita dorong ke depan agar kita swasembada berkelanjutan. Ini produksinya 12,4 ton kemarin. Kami sudah uji coba di 14 provinsi, produksi yang terendah adalah 9 ton. Sedangkan produksi nasional hanya 5,5 ton. Jadi 2 kali lipat. Average-nya katakanlah naik 2 ton. Kalau 2 ton nanti, kita kali 10 juta, itu 20 juta ton. Menjadi beras 10 juta ton. Kapasitas gudang hanya 3 juta ton. Ada tambahan masuk 10 juta ton. Jadi inilah saatnya nanti Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, khususnya beras. Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengangkat kesejahteraan petani? Caranya adalah kebijakan harga pangan. Harga pangan, harga beras kita jaga 6.500. Kemudian pupuk, sarana produksi kita jaga, irigasi kita jaga, dan seterusnya. Salah satu contoh pupuk dulu, ini 79 tahun, 80 tahun. Regulasi adalah yang luar biasa, 145 regulasi yang mengikat pupuk. Ini salah satu contoh. Ini, kemudian 12 menteri yang harus tanda tangan. 38 gubernur harus tanda tangan, bukan parab. 514 bupati yang tanda tangan, bukan parab. Dan yang menarik yang kami temukan adalah, kalau pemilihan bupati, satu kecamatan tidak menang, pupuknya dikurangi. Pindah kepada yang menang. Karena di tangannya bupati yang tanda tangan. Begitu pula gubernur. Kalau satu kabupaten tidak menang, ini dikurangi. Karena otoritasnya di gubernur. Ini berbahaya untuk pangan kita. Sehingga Bapak Presiden perintahkan, bagaimana Pak Mentan? Bisa enggak dari pabrik langsung petani? Siap, bisa Bapak Presiden. Hanya secari kertas, enggak cukup, satu kalimat. Bahwa dari Menteri Pertanian, Kementan, pupuk Indonesia ke petani. Hari ini terjadi dan kita mendengarkan dari seluruh Indonesia, tidak ada lagi, hampir tidak ada keluhan untuk jumlah pupuk dan harga pupuk turun 20%. Ini pupuk turun 20%. Ini menarik juga. Pak Menteri, bisa enggak? Jangan volume saja cukup. Tepat waktu enggak cukup. Terus gimana Bapak Presiden? Bisa enggak turun tapi tidak ditambah APBN? Ini agak berat ini karena saya tidak temukan waktu kami belajar kalkulus, fisika enggak ketemukan ini rumus. Anggaran tidak ditambah tapi turunkan harga pupuk. Kami bekerja dengan tim 3 hari. 65 tahun, ini kita lihat, kami cek, kami undang direksinya. Tolong direksi bicara dari hati ke hati. Jangan kamu ego. Inilah amal jariahmu kalau ada meninggalkan legasi. Apa itu Pak Menteri? Tolong kata hatimu. Yang mana sebenarnya salah di manajemen BUMN pangan? Izin Pak Menteri. Bisa enggak aku subsidi, kami subsidi bahan baku. Jangan di ujung. Yang disubsidi di ujung. Artinya sudah hasil akhir. Kami subsidi di bahan baku. Bahan baku sebelum masuk di Indonesia, negara yang beli. Kita menghemat 14 triliun. Sudah menghemat 14 triliun. Kemudian bayarnya di depan. Pak Mentan, nggak bisa, ada PP. Ada peraturan Menteri Keuangan, ada peraturan Menteri Pertanian. Saya katakan, peraturan Menteri Pertanian, aku tanda tangan ini malam. Terus Menteri Keuangan, nanti aku bicara beliau. Akhirnya singkat cerita kami lapor Bapak Presiden, perintah Bapak Presiden, kami sudah jalankan. Terus gimana? Harga bisa turun 20%, volume ditambah 700.000, tapi tidak ada tambahan APBN. Maksudnya gimana? Pak, ada yang keliru. Subsidinya harus di hulu, bahan baku, itu murah.
Kalau bahasa yang lebih sederhana, beli pisang atau tanam pisang. Jangan beli pisang goreng, ini mahal ini. Apalagi belinya di hotel bintang 5. Ini yang kita tanam sendiri. Terus bisa Pak. Terus ada lagi yang aneh tapi nyata. Cost plus. Jadi kalau biayanya 10 triliun, untungnya 1 triliun. Kalau biayanya 5 triliun, untungnya 500 miliar. Jadi makin tinggi biayanya, makin tinggi untungnya. Akhirnya yang terjadi adalah pabrik yang umurnya 50 tahun, ini karena biayanya besar, ini yang dipelihara dengan baik, karena ini yang menguntungkan. Kemudian pabrik yang baru, ini jangan, karena efisien. Wajar, karena regulasinya demikian. Saya paham 65 tahun yang lalu, mungkin pada saat itu pabrik ini masih baru, sehingga mengatakan tambah 10% saja. Tapi ini tidak direvisi. 65 tahun kehilangan kita, peluang adalah 500 triliun. Ini kehilangan peluang kita. 524 triliun. Kemudian kita menghemat sampai 2035 513 triliun. Alhamdulillah hari ini tidak menambah PBN, pupuk subsidi turun 20%, kemudian volumenya tambah 700.000 dan membangun pabrik baru 7 tanpa tambahan APBN. Maaf Bapak Ibu, ini putra terbaik, saya bicara di depan putra terbaik bangsa. Kebijakan jauh lebih berbahaya daripada koruptor. Koruptor nggak bisa mengambil banyak. Ya mungkinlah 100 miliar, 50 miliar. Tapi kalau kebijakan yang salah, itu jauh lebih berbahaya daripada koruptor. Dan ini persoalan besarnya kita, ini live nggak? Live? Enggak ya? Wartawan nggak ada masuk ya? Ini sudah terlanjur, ini sudah persoalan besar kita. Kami di birokrat, kami pengusaha, kami di dosen. Persoalan besarnya birokrat adalah biarkan hancur ini negara, yang penting sesuai prosedur. Siapa yang mau diborgol? Itu masalah besarnya. Akhirnya ragu-ragu melangkah tidak menghasilkan sesuatu. Dan harus berani mengambil resiko. Ini triple helix, ini bagus, luar biasa. Industri, regulator, pemerintah, akademisi, ketemu bertiga, ini republik ini kita bisa jadikan superpower. Persoalannya, belum selesai triple helix, kita naik sedikit pentahelix, hexahelix. Nggak tahu nanti apa lagi. Nah, hari ini adalah momentum sejarah baru untuk Republik Indonesia. Bertemunya tiga, yaitu pemerintah, akademisi, dan pengusaha. Nanti BUMN kita libatkan. Bapak Ibu sekalian, tinggal berapa menit? 10 masih ada? Oke, aku lampaui saja. Bapak Ibu sekalian, ini juga tidak dipelajari di kampus kemarin. Ternyata itu ada mafia ikut-ikut. Ini mafianya. Ada yang korupsi. Ini berapa kita tangkap? 77. Baru 1 tahun. Ini perintah Bapak Presiden. Jadi kalau 5 tahun ya 300 lah masuk penjara nanti. Sektor pertanian. Itu baru sektor pertanian. Ini ada juga dari dalam, bukan dari luar. Ini 11 kami copot. Ada kemarin direktur. Ini direktur, maaf, anak angkat pejabat yang dulu. Ini nggak banyak diambil, 27 miliar. Karena kami buka lapor Pak Amran, semua pada lapor. Ini kami buka untuk publik, lapor kalau ada macam-macam. Ada seorang rektor, saya tidak sebut nama, SMS pagi besoknya saya tak pecat pegawai itu. Aku cek, panggil, apa benar ini? Kentara, tidak usah dia mengaku iya. Lihat bahasa tubuhnya, kalau dia gosok tangan, dia pelakunya. Gosok tangan, goyang ini, itu kebenaran mau keluar tapi disumbat di lehernya. Jadi kamu pasti bersalah. Kami buktikan ini ternyata bersalah, kami berhentikan. Nah itu belum diajari dulu Pak Rektor.
Ajari itu bahwa di dalam bekerja itu ternyata tidak cukup dengan matematika. Kemudian TBS baru-baru, Bapak Presiden umumkan satu pintu. Dan itu yang benar, menghindari under invoicing. Apa maksudnya itu under invoicing? Maksudnya karena kami pengusaha, harganya di sini $30, diekspor ke luar negeri, perusahaannya sendiri yang terima di sana, harganya $70, $40 adalah tidak kena pajak. Itu maksudnya. Ini tidak banyak, cuma 16.000 triliun hilang selama 34 tahun. Nah ini yang harus diteriaki. Bukan yang diteriaki pesta babi. Itu tidak penting. Yang penting kerugian negara yang kita harus kejar. Ini, Bapak Ibu, kami tunjukkan lagi data CPO. Ini CPO. Ini CPO harga dunia 27.000. Pembelian Indonesia 14.000. Dolar naik nilainya kurang lebih 18, 17, 500, 17, 800. Itu 10% naiknya. Tetapi harga TBS turun. Ini enggak masuk akal. Ini menindas petani 15 juta orang seluruh Indonesia. Kami pas di Tanah Suci, ditelepon Bapak Presiden, Pak Menteri apa perlu keluar Perpres? Siap Bapak Presiden. Kami pulang, kami selesaikan. Kami selesaikan dulu berdoa di Tanah Suci. Kami pulang, kami panggil semua, Anda menzolimi petani. Mengaku, besoknya naik. Sekarang sudah kembali pulih. Ini tidak masuk akal dunia harganya. Ini maksudnya Bapak Presiden. Kalau ini nanti terangkat harga CPO ke sini, hampir 2 kali lipat harga CPO kita 500-600 triliun, naik 1.000 triliun. Dan itu masuk di kas negara. Makanya orang tidak bahagia. Swasembada itu siapa yang tidak bahagia? Thailand, Vietnam, India, Pakistan, Kamboja. Kenapa? Mereka, kita pengimpor terbesar dunia, tiba-tiba kita hentikan dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Kita hentikan sekarang. Dan dalam negeri siapa yang tidak senang? Importir yang sudah 70 tahun mengimpor. Gudangnya selesai, macam-macam selesai. Semua SDM-nya lengkap, kapalnya lengkap dan seterusnya, tiba-tiba hentikan. Ini kan persoalan bagi mereka, perusahaannya. Inilah yang marah di medsos. Kita harus terima. Saya beritahu teman-teman dirjen, kamu sabar. Kita harus terima. Bapak Ibu sekalian, ini untuk teman-teman, aku minta tolong dengan segala kerendahan diri, kerendahan hati. Ada beberapa yang harus ditindaklanjuti. Kami melompat saja. Oh maaf, sedikit kami tunjukkan food estate Wanam. Ini Wanam. Kemudian dulu Kalimantan 1 juta hektar. Kami ini Wanam. Wanam itu pesta babi. Itu rakyat yang punya di sana 60.000 hektar. Dan 100% milik rakyat. Kemudian ke Kalimantan. Ini Kalimantan yang dulu 1 juta hektar, yang umur 50 ke atas pasti pernah dengar 1 juta hektar. Kami naik motor, kami keliling. Hebatnya kita, irigasinya sempurna, tapi padinya tidak ada, sawahnya tidak ada. Karena tidak ego sektoral, tidak kolaborasi. Akhirnya kami turun, kita bongkar. Juga Kalimantan Selatan. Sumatera Selatan, ini Sumatera Selatan kita bongkar. Inilah program Bapak Presiden, tapi bertransformasi. Bukan lagi tanam seperti ini, kami tanam pakai drone. Bisa 25 hektar per 1 hari. Ini pakai drone. Jadi kita pakai teknologi, bukan lagi bayangkan. Terus dulu tanam 1 kali menjadi 3 kali di rawa-rawa. Tapi tanam pakai drone. Jadi banyak yang tanya, di mana pengembangan sawahnya? Tolong belajar ilmu pertanian. Tanam 1 kali, jadi 3 kali, meningkat itu produksi. Dulu produksi 5 ton, jadi 9 ton, meningkat itu produksi. Karena lahan kita 7 juta hektar, potensinya adalah 200 juta hektar. Artinya, kalau seluruh perguruan tinggi terlibat,
hampir pasti 200 juta ton kita bisa raih, beras 100 juta ton, dan itu melimpah. Katakanlah kita ganti kedelai, 2 kali tanam padi, nanti kedelai, bawang putih. Seluruh komoditas tinggal 3 kita swasembadakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang penting kita kolaborasi, sama-sama niat baik. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa untuk saudaraku sahabatku. Ini ada ITS di sini. Kemarin kami berkunjung. Ini rektor ITS luar biasa. Kami diangkat jadi wali amanah. Ini potensi kayaknya ini menteri. Ada luar biasa di sana. Sawit. Ini mimpi kita. Sawit jadi solar, sawit jadi bensin, etanol. Kita ini negara superpower. Ini sawit. Etanol, ini hari tanggal berapa? 27. 3 hari lagi Indonesia tidak impor solar. Dan sejak merdeka impor solar, itu gagasan Bapak Presiden. Ini B50. Kami gagas 2014, bisa tunjukkan datanya. Ini dulu 2019 kami gagas, kami diketawai, ini orang gila, menteri gila, masa bisa. Hari ini 5 juta ton kita impor solar, 1 Juli sudah stop, insya Allah sampai anak cucu kita ke depan. Kemudian bensin, nanti dulu kita di-ban negara-negara Eropa, sawit sekarang ketakutan. Kenapa? Kalau mereka tidak ambil, kita konversi masuk jadi solar. Jadi mudah kita mainkan ini dunia. Dengan solar saja, masih bisa tambah 2 menit nggak? Oh, karena ini nanti, ini tinggal 3 menit, ini nggak sempurna nanti. Ini bagiannya dosen, bisa? Pak Rektor, minta maaf Pak Rektor. Kan enggak apa-apa, sudah balance. Ini mumpung sudah banyak yang hadir. Bapak Ibu, mimpinya presiden kita, swasembada pangan, swasembada energi, diesel, protein, etanol yang terakhir. Yang 3 sudah selesai di 1 Juli. Jadi semua pulau ini mandiri pangan, mandiri energi, mandiri protein. Sehingga tidak ada biaya angkut, inflasi terkendali dengan sendirinya. Dan kesejahteraan naik. Itu mimpi-mimpi kita. Kemudian kembali yang tadi, kita bisa memainkan peran. Nanti kita hilirisasi. Nah, disinilah kami sektor pertanian sangat butuh teknik, kemudian sarjana pertanian, agrokompleks. Semua terlibat, termasuk sarjana hukum, profesor hukum. Kenapa? Banyak mafia di dalam. Kami tidak pernah belajar itu junto-junto pasal-pasal. Jadi kami butuh sarjana agama menasehati yang selalu memfitnah kita. Seluruh fakultas butuh sektor pertanian. Bapak Ibu sekalian, kita lihat CPO kita. Kita menguasai dunia. Kita menguasai dunia. Kalau harga CPO naik, kita lepas. Kalau dia turun, kita tarik jadi solar. Apakah kita tidak kendalikan dunia? Baru CPO. CPO 60% diproduksi oleh Indonesia. Dan sekarang sudah bisa jadi solar, bisa jadi bensin. Inilah yang digagas sehingga banyak negara ketakutan dibawa ke pemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Kami keliling dunia. Kalau kami ini datang, tamu kami hari ini datang ada 2-3 negara. Rusia datang. Saya bilang saya dahulukan dulu, ada guru saya. Kami ingin, ini kami datang, tolong beri masukan supaya aku lebih kuat menghadapi negara-negara lain. Bapak Ibu, kalau ini kita kendalikan satu, kemudian kita hilirisasi nantinya, ini sawit kita hilirisasi itu bisa 20.000 triliun. Ini kasar hitungannya. Karena baru tadi malam aku taati jam 3, jam 2 lewat aku bangun. Kami bangun. Kelapa kita hilirisasi, dulu gelondongan, menjadi coconut milk dan seterusnya. Ini 35 triliun, 35.000 triliun. Itu sama dengan 10 tahun APBN. Tapi ini tergantung Bapak Ibu sekalian yang ada dalam ruangan ini. Yang bisa membuat lompatan eksponensial adalah new invention,
penelitian-penelitian baru, dan orangnya ada dalam ruangan ini. Kita lihat kelapa sekarang, kelapa kita ekspor 24 triliun. Kalau kita hilirisasi, itu 100 kali lipat menjadi coconut milk. Ini 24 triliun. Kalau kita hilirisasi, kita lihat, ini 100 kali lipat. Artinya 2.400 triliun baru isi kelapa. Air kelapa 2.400 triliun. Gambir 5.000 triliun. Ada tadi dari Andalas. Mana Andalas, Pak? Sudah dirintis tuh. Nah, baru 3 komoditas bisa 20.000 triliun. Tapi tergantung Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu adalah yang ahlinya. Kemudian regulatornya pemerintah, pengusaha, kita fokuskan BUMN yang ikut mengambil bagian nantinya. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, sekarang kami butuh kedelai. Kalau ada ahli kedelai, yang produksinya jangan 3 ton, kalau bisa 6 ton. Kemudian gandum, kita impor 10 juta ton, kita hentikan. Yang bisa hentikan, para guru besar yang ada dalam ruangan ini. Kemudian bawang kecil, 100.000 hektar, padi 7 juta hektar. Kalau perlu kita sulap 3 bulan aja swasembada. Kemudian gambir 80% kita suplai dunia. Tapi diproses di India. Benar Pak Maki, Pak Profesor Maki. Benar. Kami langsung utus Pak ke India. Diskusi hari itu, saya bilang beli tiket Pak, berangkat. Ini 5.000 triliun. Ada yang mengatakan susah, iya memang susah. Karena kita butuh tekanan. Kalau mau berhasil butuh tekanan yang aku tahu. Butuh tekanan. Berlian yang paling disenangi manusia itu berada pada tekanan 3.500 derajat Celcius. Susahnya tidak mau tekanan, tapi mau lompatan nggak mungkin. Mau berhasil, tapi mau nyaman juga nggak bisa. Kalau berada zona nyaman, tidak mungkin berhasil. Republik ini tidak akan bangkit. Ini kami beli, maaf ya, bahasa kasarnya sperma, semen beku. Kami ketemu di Belgia, kami ke Belanda, lihat sapi besar, beratnya 2 ton. Langsung aku bisi, tolong beli. Apanya? Spermanya, semen bekunya. Kami beli bawa ke Indonesia, berapa? Pertama 20 miliar, baru 100 miliar. BPK tegur saya, ini gila ini. Aku beli, singkatnya pelihara di Indonesia, daripada aku teliti 200 tahun. Mereka teliti 200 tahun, lebih baik spermanya aku beli mahal. Sempat diperiksa anak buah saya. Kemudian itu lahir pertama, saya beri nama Gatot Kaca. Baru lahir sudah 64 kilo. Ini lahir saja hampir sama besarnya sapi Bali. Ini. Nah, kami juga berlakukan meritokrasi. Penelitinya, yang jaga ini, ada cerita 2 menit ya. Yang jaga ini adalah anak buah saya. Kamu jaga, kalau ini mati, bersamaan mati karirmu. Dia bawa pulang. Sapi satu-satunya yang lahir bawa pulang. Istrinya marah. Masa kamu lebih cinta itu sapi daripada saya? Ma, ini tukin. Habis tukin kalau ini lewat ini. Ini benar, ini fotonya. Saya doakan beliau, baru saja meninggal. Dan saya janji, saya angkat. Ternyata tidak memenuhi syarat, pendidikannya tidak cukup. Kami telepon, Pak, ini harga diri menteri, diskresi. Aku harus angkat, tidak memenuhi syarat. Enggak memenuhi syarat, menulis, tapi dia memenuhi syarat untuk Republik Indonesia. Karena kita mencetak, ini hasilnya, sapinya, pantaknya saja itu 30 kilo. Nih. Yang seperti ini membuat lompatan, dan itu harus dihasilkan dari kampus. Pak Menteri, izinkan, saya sudah kerjasama IPB, ITS, UGM, ada alat ya Pak, Unhas dengan jagung, di sana gambir. Tahu Pak, ada anggaran di pertanian 35 triliun. Jujur aku sedih kalau negara lain yang menikmati 35 triliun itu. Traktornya, benihnya dari lain. Padahal ini ada ayam. Ayam kita beli dari Amerika, grandparent stock. Aku minta Unhas mana? Ada ikut, dosennya nggak ikut. Wah, itu memang kurang rezekinya ya.
susah. Dosennya Pak, oh ada. Berdiri aku lihat, satu orang. Nggak ada di sini. Ini aku tahu orangnya. Yang profesor yang panjang jenggonya. Pak, ini butuh dana sekian. Pak, siapa? Kepala Risbang, kasih anggaran itu. Aku yang tanggung jawab. Diskresi menteri, saya tanda tangan. IPB 250 miliar. Mana? Ada Pak Rektor IPB, nggak hadir. Nggak ada ya? Oh, pengusaha guru besar. Yang wakili siapa? IPB nggak ada hadir. Ada? Oh ada. Kami ini beritanya langsung tanda tangan 250. Pak, bisanya cuma 80 miliar. Enggak, 250 miliar. Saya juga ditekan presiden. Kita saling menekan supaya ini republik ini berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, ini presentasi yang luar biasa dan berapi-api. Saya kumpulkan beberapa pertanyaan dan mungkin langsung saya gabung aja Pak. Pertanyaan pertama itu terkait bagaimana perguruan tinggi dapat berperan dalam pendampingan petani, pengembangan teknologi tepat guna, kemudian riset komoditas unggulan di apakah ada petanya, jadi daerah mana, komoditasnya apa gitu ya. Kemudian bagaimana perguruan tinggi swasta juga bisa terlibat Pak, harus nelpon siapa gitu ya kira-kira ya supaya bisa ikut terlibat Pak. Mungkin itu satu pertanyaan dulu Pak. Oke. Makasih Pak. Jadi ini sudah terlibat sebenarnya. Tapi yang ini sudah terlibat. Pertama ayam, petanya ada. Kami mimpikan ayam saja itu maaf ya, kita buka-bukaan aja. Yang menguasai cuma 2 orang. Itu 600 triliun. Dan itu 2 orang. Dan di dalamnya tidak ada alumni kita. 2 orang itu. Ya kita buka-bukaan aja. Nah kami buat peta. Kalau bisa mandiri protein setiap provinsi. Dari ayam ini. Bisa buka petanya. Ini petanya di mana? Nah ini. Totalnya ini sesudah sebelum. Ini betul-betul swasta kendalikan. Ini 653 triliun. Tapi 70%, 80% itu dikendalikan 2 perusahaan. Kemudian kita ubah, inilah keinginan Bapak Presiden, BUMN dan perguruan tinggi kolaborasi. Ini petanya ke depan. Coba tunjukkan, ini bukan peta yang langsung, tunjuk lokasi. Bisa nggak? Ini ada petanya Pak, kemudian juga ini ada. Nah masih banyak yang belum saya sampaikan Pak. Memang tidak cukup kalau 1 jam. Membahas negara baru cuma 40 menit. Itu nggak mungkin. Nah ini petanya, wilayahnya ada. Kemudian untuk ada hilirisasi, menopang hilirisasi adalah perkebunan. Ini anggarannya 9,9 triliun. Kalau ada dosen mau praktek atau mau tanam sendiri, punya lahan 5 hektar daftar. Ditanam, cuma modalnya telunjuk ini tanah saya. Yang penting jangan tanah orang ditunjuk. Ini gratis, 870 ribu hektar, hampir 1 juta, nilainya 9 triliun, kurang lebih 10 triliun. Nah ada masalah besar, itu PBK, apa namanya, penggerek batang buah kakao. Nah kalau ada bisa menyelesaikan Pak, hari ini kita tanda tangan MOU di depan Pak Menteri. Jadi, dan kalau bawang ada mau teliti Pak, sekarang ada anggarannya, bawang putih, tapi jangan produksinya kayak Indonesia, 15 ton. Harus di atasnya Cina, 35, Bapak 36 sajalah, jangan jauh-jauh. Jadi, Pak, masa 35 triliun, jujur, aku tidak mau lihat kalau itu produk dari luar negeri. Kami langsung menghindar. Tapi begitu mengatakan IPB 3S, kami sudah belikan dari IPB. Sekarang, kemudian, ini daerahnya bawang putih Pak, kemudian kedelai. Ini untuk teman-teman dosen kalau ada mau berpartisipasi kita kerjasama. Mana kedelai kita ingin capai kembali swasembada 3-4 tahun sampai 5 tahun ke depan. Ini PR kita, kedelai, sapi, bawang putih, ubi kayu kita hilirisasi, yang demandnya tinggi tingkat dunia. Coba lihat, yang 6. Ini turun terus. Ini maaf, ada belum saya sampaikan, itu karena IMF. IMF dulu memberi syarat kepada Indonesia
bahwa harus pasar bebas. Lah Mike Tyson diperhadapkan dengan Elias Pikal tanpa wasit, mati. Dulu swasembada 93, sekarang 0. Hancur-hancuran. Tuh mandi susu. Nah ini Bapak kalau bisa terlibat di sini. Dulu kita impor 48%, sekarang sudah 80%. Kedelai kita dulu swasembada. Ini mandi susu nih. Karena marahnya, kami pertemukan yang satu pendapatannya 11 triliun, ini orangnya, yang sebelah kiri saya, yang anak muda 5 juta. Terus tidak wajib dibeli. Kami langsung minta buat regulasi, cabut regulasi saran IMF. Kalau you tidak beli susu sapi peternak, kami tidak beri ruang untuk impor. Alhamdulillah dia sudah damai. Dan itu kebijakan tegas oleh Bapak Presiden. Nah ini banyak sekali Pak. Sektor pertanian sangat menjanjikan. Kenapa? Seluruh jurusan fakultas bisa terlibat. Dakwah saja bisa. Ekonomi lebih-lebih. Jadi kita kolaborasi aja Pak. Nanti mekanismenya gimana? Mekanismenya adalah Pak Prof Desrial ini nanti Prof Desrial kan dari IPB berdiri Pak Prof. Ini Prof Ahmad Syukur, ini Prof Agus. Ini melalui 3 orang ini Pak. Sebenarnya masih banyak, tapi itu biarlah ketemu guru besar dengan guru besar supaya enak. Ya. Jadi baik Bapak Ibu, ini kalau ada yang ingin dibicarakan silahkan dengan ini boleh tinggal juga Bapak, kan ya. Bapak profesor juga dari UGM ini, begitu ya. IPB. Ya. Baik Pak, pertanyaan berikutnya terkait dengan lahan Pak. Ini bagaimana petani itu bisa memperoleh lahan yang berkeadilan, kemudian juga akses pembiayaan, teknologi, dan harga, serta akses terhadap distribusi Pak. Makasih. Harga sudah selesai. Harganya dinaikkan HPP pemerintah yang membuat petani bahagia. Itu 6.500. Kemudian teknologi, ini teknologi autonomous. Kita beli sampai 7 triliun. Kita bagikan secara gratis. Dulu panen nih bisa lihat, bisa tunjukkan. Nah ini lihat combine harvesternya. Ini Pak. Ini teknologi combine rice transplanter, combine harvester, rice transplanter. Nah ini kami mimpikan Indonesia bertani dari rumah. Jadi di tombol, tapi semua jalan sendiri. Nah ini kita sudah buat. Ini teknologi. Kemudian KUR ada 280 triliun KUR untuk petani. Pupuk sarana produksi sudah tidak masalah. Irigasi kita perbaiki 2 juta hektar. Kalau masalah luas lahan, kami buka lahan justru di Kalimantan, Sumatera, Merauke. Ini ada ratusan ribu hektar bahkan jutaan rencana kita. Kalau bisa ada yang berminat, kita bangun pertanian modern di sana. Dan alat-alat ditanggung pemerintah. Ini alat-alatnya Pak, ini mana brigade? Tunjukkan brigade. Brigade pangan. Kami beri izin Pak Menteri, ini sudah ada 40 ribu mahasiswa kami rekrut dan banyak yang tidak mau kembali jadi pengusaha. Ini testimoninya Pak, kami beri bantuan 3 miliaran. Satu paket pendapatannya bisa 15 juta, 20 juta. Ada satu hari testimoni di Merauke. Bisa dapat 3 hektar sampai 4 hektar, tapi itu 1 hektarnya hitungannya dia dapat pendapatnya 1.250.000 ya Pak. Sampai 2-3 hektar berarti kami bisa dapat 3.750.000 Pak. Itu per hektar saya per hari Pak. Kalau 1 bulan mungkin 15 juta sampai 20 juta. Bapak Ibu pendapatannya 20 juta per bulan di atas gaji Menteri Pertanian. Gaji Menteri Pertanian 19 juta, kita buka-bukaan aja. Jadi mikir-mikir Pak, pilih di sana. Ini dari Aceh juga 20 juta, dari Kalimantan testimoni. Ini percepat aja. 2,5 juta. Ini 20 ini Aceh. Dan kami tidak setting, kami berikan alat, silakan kerja, kami didik mereka anak-anak kita. Kami target 100.000 sampai 150.000 sampai akhir masa jabatan kami. Ini dulu tidak mau bertani,
bapaknya ditinggal, begitu kami kasih peralatan dia turun, langsung pendapatannya aja deh, tidak terlalu penting itu narasinya, uangnya aja penting, yang 20 juta itu. Mana? Tuh. Kalau per bulan ini kemarin bapak saya kan sambil bantu bapak saya juga Pak. Jadi per bulan itu sekitar dapat 24 juta, sudah di atas gaji menteri. Dan ini nggak ada rekayasa, bisa dicek di lapangan. Itulah yang kita lakukan, transformasi besar-besaran. Tapi serangannya luar biasa. Buat pesta babi lah, pesta apa, macam-macam. Tapi kita harus sabar hadapi, karena kami yakin ada ketidakbahagiaan Indonesia berdaulat pangan. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya terkait dengan kesetimbangan antara pembukaan lahan pertanian dengan lingkungan hidup, Pak. Terkait dengan lingkungan hidup, Pak. Isu hutan, kemudian biodiversity, Pak. Bagaimana Bapak menjaga antara pembukaan lahan pertanian, perluasan lahan, dan kemudian menjaga kelestarian lingkungan? Ini memang kami memang tadi malam baca-baca buku, karena pasti pertanyaan keras-keras di sini nanti. Ini Bapak Ibu, ini pernah terjadi. Kami diperhadapkan dilema. Pada saat El Nino datang, kami diminta kembali jadi menteri. Singkat cerita, sudah antri masyarakat Indonesia beli beras dan dijatah 15 kilo. Sedangkan kita mau impor, 22 negara menahan, termasuk China, India, Thailand, Vietnam menahan. Ini sudah antri. Ini sangat berbahaya. 2024. Terus kami menghadap Bapak Presiden dengan Menteri Lingkungan, dengan Menteri PU. Pak, bisa enggak ini bergerak cepat adalah Pulau Jawa dulu. Kita garap seluruh sungai, kita pompa airnya. Lingkungan berteriak, Menteri Lingkungan dan Menteri PU. Pak Mentan, konsensus kita enggak boleh. Kenapa? Karena ada biota di situ. Nanti dia mati minimal 30% air. Oh baik Pak, di depan Presiden. Baik Pak, kalau begitu pilihannya yang antri itu kelaparan mati atau biota yang kita jaga. Nggak ada pilihan lain, karena sekarang El Nino. Kelaparan, biota, atau manusianya. Bapak pilih salah satunya, karena tidak ada pilihan tengah. Kalau mengatakan kita sepakat biota nggak apa-apa, tapi lingkungan umumkan bahwa saya bertanggung jawab yang kelaparan dan meninggal. Oh takut saya Pak, terus biotamu, berilah saya kesempatan, biota dulu pingsan, nanti setelah aku ambil airnya, tinggal 10%, ini kita hidup, baru aku lepas kembali biotanya, kita pelihara sama-sama. Bagaimana kalau begitu? Karena El Nino tidak selalunya datang. Kami beli pompa berapa? 80.000, aku dibilang orang gila, ini pasti gagal. Kami tentara, TNI, Polri, ini yang bisa kami bantu tanpa ada yang protes dulu. Pak, kenapa tentara polisi? Kalau bisa Bapak aja, tentara saya hentikan. Oh enggak bisa Pak, pikul traktor tanpa digaji. Ini tentara jalankan, singkat cerita, naik produksi, mengatasi krisis di 2024, 2025 swasembada, hari ini insya Allah berkelanjutan. Jadi pilihannya itu, kemudian izin Pak, aku masuk yang selalu diperdebatkan, Merauke. Coba buka Merauke. Ini selalu dipolitisasi. Di sana saudara kita bahagia, kita bawakan traktor, 500 traktor aku bawakan, kami bawakan nih. Kemudian ini kayu kecil Pak, kayu seperti ini. Dikira illegal logging Pak, nih. Itu kayunya Pak. Kayu seperti itu rawa. Dan ini program sudah sejak dulu Pak Harto. Stop. Ini nih, stop. Bergerak ke ujung. Bisa nggak? Ya, stop. Ini kita kerjakan, itu MIFE dulu. Kemudian yang Kalimantan 1 juta hektar, yang sisa-sisa dulu tidak dijalankan, kami datang lanjutkan, Presiden perintahkan. Dan itu adalah kayu-kayu seperti ini, nggak ada kayunya Pak. Nah kalau bisa, manusianya, pangannya tersedia, energinya tersedia, proteinnya tersedia, kita jaga biota, bersama-sama jaga lingkungan. Karena kita tidak membawa buta juga, itu nggak ada hutan, itu rawa. Rawa ini kami rehabilitasi, yang dulu tanam 1 kali jadi 3 kali, termasuk Merauke. Dan itu punya rakyat, bukan punya pemerintah, bukan punya pengusaha. Ini punya rakyat, 100% punya rakyat.
Nah, ini adalah swasembada pangan, insya Allah berkelanjutan. Lingkungan kita mutlak jaga bersama, itu wajib. Tapi kami pernah dipaksa keadaan El Nino paling ekstrim, orang sudah antri beli makanan, kami minta izin, sepakat. Tapi kami tidak mau sepakat saja, kami minta tanda tangan semua. Ini tanda tangannya. Bisa tunjuk tanda tangannya, karena ini jangan sampai selesai kita jadi menteri dipersoalkan. Jadi ini tanda tangan yang di atas adalah polisi, jaksa, BPKP, BPK, tanda tangan. Di bawah adalah kontraktornya. Jadi yang mau ditangkap dengan yang mau menangkap sama-sama tanda tangan. Terus diminta menteri tanda tangan. Jangan, menteri itu cuma satu. Kalau you saling menangkap tidak masalah. Jangan libatkan menteri. Begitu Pak Menteri. Makasih. Baik Pak, menarik sekali Pak. Ini pertanyaan berikutnya terkait dengan lahan bekas pertambangan Pak. Jadi banyak wilayah pertanian yang sebetulnya berdampingan dengan lahan-lahan pertambangan. Nah, bisakah itu dikolaborasikan Pak? Jadi pemulihan lahan bekas pertambangan, apakah ada kebijakan atau bagaimana perguruan tinggi bisa membantu untuk pemulihan lahan eks tambang ini untuk produksi Pak? Terima kasih. Makasih. Tolong yang bertanya ini ada nggak orangnya? Angkat tangan Pak. Bapak buat proposalnya, mau tanam apa saja, ada kakao, mente, kopi, tebu, silakan tanam, biaya pupuk semua yang ditanggung oleh Kementerian Pertanian. Dan Bapak memiliki sendiri boleh. Bapak gaji dosen kan aku tahu, karena saya dosen juga aku tahu. Sudahlah, Umega urusan menambah gaji. Kalau Bapak tanam 20 hektar itu bisa 20 hektar 20 ton. Berapa harganya itu? Kalau 70 juta 1,4 miliar Pak, lumayan itu. Pendapatannya bersih 1 tahun. Ya 20, hitung-hitung kalau bisa 40. Pak buat proposalnya, di mana tempatnya? Ketemu Propedestrial, tanamannya sudah ada sekarang. Baik, terima kasih Pak. Enggak usah MOU, langsung saja buat proposal. Lama Baik. nanti, Pak Menteri kan sahabat saya. Saat ini kami sedang mengajukan proposal Pak, mohon izin saya. Berapa hektar Pak? Berapa hektar? Bagaimana? Berapa hektar? Oh, masih belum sekitar 100 sampai 5.000 hektar. Tapi Udah, nggak masalah. Bapak mau tanam apa? kami sebenarnya kami ahli geologi batubara Pak. Jadi yang kami ajukan sebenarnya adalah mikrobiologi dari batubara yang kita pakai untuk perkembangbiakan sawit. Gini atau deh, pemanfaatan Bapak sawit. ketemu saya hari Senin, saya masih di kantor. Ketemu hari Senin Pak. Baik, terima Panjang kasih. nanti waktunya Pak ini Amran terbatas. Sulaiman. Hari Senin. Saya pikir mau tanam besok, kami langsung ACC. Oke, silakan yang lain. Ini ada pertanyaan menarik Pak. Katanya Bapak ini kan tadi menyampaikan terkait swasembada Pak. Dan Bapak itu sudah menjabat menteri selama 8 tahun, tapi kenapa tahun terakhir ini bisa melonjak Pak? Kenapa kemarin-kemarin enggak, terus tiba-tiba 1 tahun melonjak Pak? Kemudian yang belum-belumnya itu bagaimana gitu? Yang tadi tiga bawang putih, kedelai dan daging sapi itu gimana supaya bisa lagi melonjak itu Pak? Resepnya apa katanya? Bapak gini, kalau mau sukses, lihat ke depan. Yang masa lalu boleh diingat, tapi jangan terlalu diambil hati. Bapak, aku berdiri supaya kelihatan ya. Kalau mau sukses, lihat ke depan. Karena pertanyaannya ini sensitif. Enggak resep 1 tahun terakhir, tahu. Tapi yang lalu juga hebat. Dulu swasembada juga Prof. Cuma beritanya agak kecil. 2017, 2019 swasembada. Boleh buka beritanya. Cuma ini juga bagus. Semua pemimpin kita bagus. Dan tidak ada juga pemimpin sempurna termasuk saya. Pasti ada kelemahan. Kenapa kami ke sini? Karena ingin para guru besar, para guru saya yang hebat-hebat ini mengisi kekurangan saya hari ini. Makanya aku paparan. Nah, ini buka, ini Prof. Makanya tadi saya katakan kebijakan itu penting. 16. Maaf. Tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri. Sudah pulang asisten saya.
Ini cari bukan. Ini dulu peta jalannya aku sudah buat. Kami sudah buat dulu. Peta jalannya kami sudah buat. Ini boleh tunjukkan nggak regulasi impres? Yang pupuk tadi turun tanpa APBN. Ini Pak, 16 impres keluar oleh Bapak Presiden Prabowo dan biasanya 1 itu 3 tahun. Ini impres pupuk kami lapor malam, besoknya sudah terbit. Pak Menteri, benar kan? Ini 16 impres keluar. Karena kebijakan itu sangat penting. Yang lebih parah kalau yang membuat kebijakan tidak tahu, yang juga menerima kebijakan tidak tahu, itu fatal itu. Itu kacau balau itu bernegara itu. Apalagi, maaf ya, apalagi di sini orang hebat semua. Apalagi pura-pura pintar, itu paling berbahaya. Dia tidak tahu, tapi gengsi. Akhirnya dia bernarasi tidak penting, padahal dia tidak tahu. Maaf, kalau kami lihat saja menerangkan, ini tidak paham ini. Dia paham kulitnya ini, dia tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Nah, ini impres terbit sudah 16 sampai hari ini. Ini lagi ada lagi impres yang mirip yang impres pupuk itu mungkin minggu depan sudah terbit lagi. Kami menghadap, ini foto kami menghadap dipanggil Bapak Presiden, bagaimana mengakselerasi hilirisasi perkebunan. Pak, kami menghadap, ini impres dibongkar. Langsung beliau, aku setuju semua. Oh siap Bapak Presiden, kami garap sekarang seperti pupuk tadi. Jadi kebijakan Pak, kebijakan dulu juga bagus, karena hari ini akumulasi sejak Bung Karno. Semua punya kelebihan. Pak, kalau kita suami istri, kalau Bapak mencari kelemahan istri terlalu banyak. Tapi itulah cinta. Cintalah membuat kita bahagia. Kalau Bapak cuma mau cari teropong kelemahannya, ini gajinya kurang lagi di store ini. Ya kapan kita bahagia suami istri kalau begitu? Ya begitulah juga pemerintahan. Pak, masa lalu ilaskan, kita tatap masa depan. Terima kasih Pak. Ini kemudian terkait dengan bagaimana mencetak petani muda Pak. Jadi ada pertanyaan bagaimana menarik ke anak-anak itu untuk masuk SMK pertanian Pak. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit di sini. Misalnya kalau di Bandung itu ada Ciwidey gitu Pak, yang daerah-daerah suburbnya kota-kota besar itu kurikulumnya kan kemudian disamakan dengan kurikulum di kota. Jadi padahal tidak mungkin bersaing dengan teman-teman di kota. Jadi nanti mau masuk Universitas Nanggung bertani udah nggak mau gitu Pak. Nah Bapak bagaimana pendapat dan strategi Bapak terkait agar regenerasi petani ini bisa berkelanjutan termasuk juga dengan masalah pendidikannya Pak? Ini Memang ini ujian disertasi nih Pak Rektor atau apa ini? Ini jangan digini-gini, ini gini-gini amat. Kita ini sudah capek kerja, sudah swasembada, tanya lagi saya enak-enaknya. Ini untuk generasi muda. Caranya Pak, harus diperbaiki di hilir. Coba, ini mendaftar puluhan ribu bahkan ratusan ribu sekarang milenial mendaftar. Buat mereka nyaman menggunakan teknologi. Kalau nggak bisa. Nggak mungkin dia mau bertani. Yang terakhir adalah buat dia untung dan lebih tinggi gajinya daripada jadi dosen atau jadi dirjen. Udah, itu pasti dia masuk ke lapangan. Kami coba, ternyata dia berhasil. Pak, para ahli, itu Pak enak tuh kalau ada penemuan. Dan bagaimana kita meneliti tapi demand-nya tinggi. Bukan aku hebat, ini sampai perempuan bawa traktor Pak. Dia pendapatannya minimal 15 juta per bulan bersih. Jadi ada yang tidak mau pulang, Pak aku mau tinggal. Iya nggak apa-apa, traktor miliki. Traktor ini hibah. Setelah berikutnya Pak, dia beli sendiri. Jadi anak sekarang milenial harus menggunakan AI. Menggunakan teknologi, kalau nggak bisa. Nggak bisa Pak. Jadi kita ajari bertransformasi pertanian tradisional menuju modern. Kalau tradisional Pak Rektor, nggak akan. Dipaksa pun nggak mau. Sekarang harus ini menarik. Dan pendapatannya lebih tinggi kalau dia masuk honorer. Kalau dia masuk pegawai. Jadi kami standar minimal 15 juta pendapatannya di lapangan. Tapi ini tidak mudah, butuh waktu. Nggak bisa hari ini langsung jadi.
Ini Pak pendapatannya rata-rata 10 sampai 20 juta. Yang betul-betul malas itu 10 juta. Alat semua kita kasih siapkan. Karena Jawa Pak ada juga Jawa. Karena Jawa kemarin kami pompa dan seterusnya sudah ada petaninya. Tapi yang hamparan ini, kenapa gagal dulu 1 juta gambut Pak dengan MIFE di Merauke? Gagalnya karena ini dibuka lahan tapi menggunakan tradisional. Tidak menggunakan teknologi tinggi. Sehingga begitu ini pulang kontraktornya, siapa? Orangnya tidak ada yang mau kerja. Akhirnya semua lahan yang kita buka baru, itu kita simpangkan alat yang canggih. Anak-anak muda dari Jawa, ini dari perguruan tinggi Jawa Pak, banyak. Dia keluar ke sana. Sekarang sudah tenang dia bertani. Dan ini kami serahkan, nilainya 7 triliun. Hibahkan semua untuk anak muda. Pendapatannya bagus. Ya memang Pak ada yang tidak saya diajari dulu di kampus. Rugi. Untung terus. Jadi di otak untung terus. Begitu ketemu lapangan rugi terus. Padahal kalau mau sukses usahakan rugi 5 tahun atau 10 tahun. Kami rugi 13 tahun Pak Rektor. Yang pahit aku tidak ceritakan. Kenapa mahasiswanya nanti takut? Ini racun tikus nih, namanya tiran, kami teliti. Tikus diracun oleh Amran. Nih, ini kami buat. Setelah itu kami jalan 13 tahun, baru bisa tembus. Begitu tembus Pak, nikmat. Untungnya gak banyak, 5.000%. Ini ada tahu nggak? Enggak ya? 5.000%, karena yang dijual ini. Tapi kalau kita jual mobilnya, traktornya Jepang, untung 5%. Tapi kalau kita jual ide, itu 5.000% untungnya. Karena yang tahu cuma Tuhan dengan kita. Itulah kelebihannya akademisi, bisa melompat eksponensial untuk sejahtera. Ya hitung-hitung royalti 10%, 20% itu besar Pak. Ini royalti kami dapat. Ya Pak ya. Jadi teknologi tidak bisa dipungkiri, teknologi didorong. Dan inisiatornya adalah kampus. Inisiatornya adalah kampus. Makasih Pak. Baik Pak, ini pertanyaan berikutnya Pak. Jadi ini banyak pertanyaan Pak, misalnya dari Aceh, kemudian tadi ada dari Universitas Pertahanan. Jadi ingin perjodohan Pak, antara ini daerah ini ada potensi apa begitu ya, kemudian ingin dijodohkan dengan Kementerian Pertanian. Nah, kelihatannya kalau dari pertanyaan ini, masalahnya itu adalah ketersediaan informasi dan ketidaktahuan bagaimana mengakses informasi kemudian menindaklanjutinya Pak. Nah ini mungkin pendapat Bapak dan bagaimana menyelesaikan masalah ini Pak. Jadi tadi kan Bapak sampaikan triple helix itu harus ada irisannya kan Pak. Kalau sekarang kayaknya ini lingkaran yang di sini dan lingkaran di sini belum ketemu Pak. Nah, silakan Pak. Ini betul. Jadi ini cinta segitiga yang masing-masing pasif. Maaf kita buka-bukaan aja. Ada pasif karena punya kepentingan. Tapi sama-sama kalau kita punya idealisme untuk merah putih, pasti cinta itu saling mencari. Tapi triple helix, pasif, satu maaf masa bodoh, satu ya sudahlah kita ambil teknologi dari luar negeri, lebih mudah. Ada pengalaman kami Pak, baru saja terjadi. Kami beli truk alat, maaf, dari dalam negeri. Rusak seketika cepat. Langsung kami order dari luar negeri, itu 1.000. Ini alatnya Pak. Ini terjadi pada diri saya. Kami sebagai pengusaha, bukan sebagai menteri. Nah, ini dipertemukan Pak, jangan ada ego. Kalau perlu kita saling jatuh cinta. Bagaimana mencari, menunggu informasi. Maaf Pak Rektor, Masafku mencari. Kalau mau jangan mencari, bukan lagi kejar bola, rampas bola di era sekarang. Tapi kalau tinggal di ruangan baru berdoa menangis, ya Allah berikan aku rezeki. Doa tertinggi ada di Indonesia Pak, ini penelitiannya. Doa tertinggi ada di Indonesia. Ini penelitiannya, bukan saya. Jangan tersinggung Pak ya. Ini nomor 1 berdoa. Di mana-mana berada berdoa. Dan itu sudah benar. Cuma harus take action, be persistent. Dia berdoa, ya Allah kenapa aku miskin, menangis.
baru masuk di kamar, ya Allah kenapa aku miskin, memang takdirku. Sudah baru bangunnya jam 7, terlambat pula kalau ada acara. Gimana mau kaya raya? Nggak mungkin. Tidak ada dalam ruangan ini tepat waktu. Cuma saya yang lebih cepat. Bapak Ibu nggak mungkin. Itu Pak foto saya waktu kami miskin banget. Pak Rektor di belakangnya dulu, pondok, saya pondok Hidayatullah. Bapak pondok eksekutif. Dia rubah namanya karena pondok dulu nama mobil atau apa. Ini fotoku Pak. Ini tuh kami dengan apa namanya itu yang bau, yang selalu di kasur tuh bau banget. Kutu busu saya bersahabat. 4 tahun dia yang menyerah, menggigit saya. Nggak ada urusan itu. Kenapa pelaut ulung lahir di ombak besar? Nggak mungkin. Kalau ada kata-kata, bagaimana ada informasi, itu sudah rusak itu. Maaf Pak Rektor, bukan di sini yang saya maksud. Pertanyaan dari luar ini. Nggak bisa. Ini berdoa menangis, baru kerjanya 4 jam, baru mau kaya raya. Wassalam. Saran kami Bapak Ibu, guru besar yang saya cintai, yang saya banggakan. Ajari itu murid menjadi pendekar. Beri PR 10 per hari. Biarkan dia keluar dari kampus itu. Kalau 10.000 diterima, 1.000 aja yang lulus. Tapi 1.000 ini yang mengatur dunia. Beri tekanan mereka. Enggak mungkin ada pendekar. Di mana cari informasi ya? Enggak mungkin ketemu. Tahu Pak, kalau kami dulu ke Jakarta, tidur di mana? Mes. Ini, masjid. Ini saya. Jadi ada fotonya Pak, penderitaan itu. Aku simpan satu-satu. Pada saatnya akan bercerita itu foto. Tidur di Istiqlal, itu Istiqlal. Kami tidur waktu dilantik menteri 2014. Aku nangis berdoa. Ajudanku bertanya, stafku bertanya, Pak, Bapak kok sujud lama sekali? Jangan kamu sembarangan tanya, makanya kamu jadi ajudan terus. Nanti belakangan aku beritahu bahwa ini tempat tidurku. Ini fotonya. Ini sahabatku, dosen MIPA, Kalubis. Pak, kalau ada kata-kata di mana cari ya, begitu dapat, bagaimana caranya ya, begitu diberi lagi uang, bagaimana belanja ya, terus dikasih uang, di mana tempatnya ya. Pak, kalau Bapak masuk surga, udahlah lebih baik ketemu Tuhan lebih cepat daripada mengganggu ini republik lagi bergerak. Maafkan saya Pak, karena saya digoda, Pak Rektor ini goda terus. Ini Pak, doaku di sana bukan bukan aku hebat Pak. Saya punya kelemahan, saya punya dosa. Makanya selalu saya berdoa, ya Allah berikan saya ridhoi perjalananku agar saya bisa bermanfaat. Doaku dulu di Istiqlal, ya Allah berikan aku rezeki, suatu saat istana saya bangun. Ini alhamdulillah, ini kami bangun untuk umat. Jadi dan kami berdoa, ya Allah mudah-mudahan tidak buat proposal. Jangan dibalik. Kalau ada, jadi yang tadi pertanyaan Pak cari ke ujung dunia. Tapi kalau Bapak tinggal di situ, baru menunggu itu program, nggak ketemu. Ketemu lagi menterinya itu sibuk. Pak Menteri, beliau kadang saya telepon sibuk di Jepang, di luar negeri, di mana. Beliau juga begitu. Jadi jarang ketemu telepon saya Pak Menteri, karena sama-sama sibuk. Jadi Pak, yang tadi yang mau ke kantor jam 8, yang bertanya ini ada 2, sudah 2. Aku terima, setelah saya terima Belarus kayaknya, Menteri Pertaniannya. Aku terima Bapak bawa proposalnya, tapi dilakukan Pak, bukan ditatap. Maaf Pak, lebih baik to the point kita, supaya kita bergerak bersama. Beda Pak, membangun narasi, membangun gagasan dengan bertindak, beda Pak. Berproses itu sulit. Tapi kalau buat kalimat indah, kata menyusun kata menjadi kalimat yang indah, itu mudah banget. Apalagi memprotes Maradona, itu mudah banget. Tinggal sedikit tadi ditendang masuk. Enak aja kamu, ada kau pakai menendang, tidak ada kau pakai lari. Ini Einstein, benar juga ini. Doing the same thing over and over again and expecting different results. Jadi ya kerja-kerja biasa-biasa saja, terus menerus. Sama saja tapi harapannya lebih, ya orang gila katanya. Einstein yang bilang, bukan saya Pak. Makasih. Baik Pak. Ini mungkin karena waktunya 5 menit lagi Pak, ada satu pertanyaan terakhir, kemudian sesudah itu closing statement ya Pak ya. Jadi ini pertanyaan terakhir terkait dengan kelembagaan ekonomi, koperasi desa, koperasi tani, bagaimana agar bisa diperkuat
dan bisa benar-benar meningkatkan posisi tawar petani, Pak, supaya tidak terjebak lagi dengan tata kelola yang lemah, kemudian ditindas begitu, Pak. Mungkin itu, Pak. Kemudian closing statement. Makasih Pak. Kita lihat koperasi apa tujuannya Merah Putih dibangun. Kalau ada salah kita perbaiki. Itu memotong supply chain. Ini rantai pasok. Itu Pak middleman mendapatkan kurang lebih 313 triliun. Ini kita nanti petani untungnya Merah Putih katakanlah 50 triliun, berarti 263 triliun itu untuk petani dan untuk konsumen. Yang terjadi adalah peningkatan pendapatan petani dan daya beli konsumen. Itu maksudnya memotong rantai pasok, mafia middleman selama ini terjadi. Toh ada salah, tidak ada yang sempurna. Kita harus perbaiki. Itu dan kemudian MBG itu adalah off takernya. Off takernya saya ulang, off takernya petani 160 juta. Karena tidak perlu ke kota lagi, langsung menjual bahan bakunya, sayurnya di setempat masing-masing. Sehingga uang bergerak di desa, bukan saja bergerak di kantor di pusat. Itu tujuannya. Kalau kami, karena kami di lapangan. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Rektor. Ternyata itu tadi panitia sampaikan masih ada waktu, Pak, katanya. Rupanya panitia bilang ini Bapak masih oke, Pak. Kalau ada bahan-bahan lain yang ingin disampaikan, Pak, yang belum sempat ditanyakan, dan nanti sesudah itu, ya, silakan Pak. Jadi, mungkin yang belum sempat ditanyakan ini, Pak. Jadi gini Bapak Ibu, sepertinya ini ujian disertasi tanpa ospek. Gak apa-apa lah, Pak Menteri, aku sudah siap lahir batin datang. Ada bagian karena lain semua yang hadir adalah putra terbaik bangsa. Maaf Bapak Ibu, yang datang ini adalah putra terbaik bangsa. Yang bisa merubah secara eksponensial, saya ulangi, adalah yang ada dalam ruangan ini. Jangankan 2.600 yang hadir, 100 saja. Kalau Bung Karno 10, sekarang karena penduduk banyak tambah menjadi 100. Tapi tujuannya sama dan ingin Merah Putih kita kibarkan di seantero dunia, pasti bisa. Tapi passionnya sama, spiritnya sama. Ada yang tidak sempurna, iya. Siapa yang sempurna? Saya banyak kekurangan. Kita ini banyak kekurangan, tapi kita kolaborasi, kita kerjasama. Kita saling menutupi kekurangan itu. Karena percaya negara lain tidak ingin Republik Indonesia menjadi superpower. Dan diperhitungkan 2045 Indonesia ekonomi terbesar, nantinya nomor 5 dunia. Dan itu sudah diprediksi pada ahli-ahli dunia. Sekarang sudah kelihatan. Itu baru sektor pertanian tadi. Belum kita cerita nikel. Kalau nikel Pak kita kuasai 52%. Saya cerita dengan Pak Menteri tadi. Ini menjadi baterai. Ini bisa merangkai motor, merangkai mobil, merangkai laptop, drone, semua baterainya dari Indonesia. Tapi jangan dikirim dulu ke luar negeri, baru kemudian diimpor kembali. Ini bisa pusat menggantikan Jepang, Korea Selatan, China menjadi pusat otomotif dunia. Nikel bahan bakunya 52% ada di Indonesia. Pabriknya sudah ada di Kalimantan. Ini ini mensuplai Amerika, Eropa. Negara-negara besar termasuk Cina. Jadi kita ini kaya banget. Cuma habis energi memperdebatkan yang tidak penting. Yang diperdebatkan impor 100 ton, yang diperdebatkan pesta babi, pesta lah, tapi jangan lupa dibumingkan. Jadi Bapak Ibu kolaborasi, insya Allah Indonesia superpower. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Mungkin dari Pak Mendikti Saintek, silakan. Terima kasih sekali Bapak Menteri Pertanian, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi. Tadi sudah sangat jelas bagaimana kondisi kita, bagaimana capaian-capaian yang luar biasa yang menunjukkan bahwa bangsa kita ini sebenarnya bisa mencapai prestasi-prestasi yang tinggi. Kuncinya tadi, kita tidak pasif, kita aktif, kita berkolaborasi, dan
kemarin Bapak Presiden juga menyampaikan kita perlu bersatu padu Bapak Ibu sekalian. Yang kita hadapi ini adalah kompetisi dengan negara-negara lain, bukan kompetisi di antara bangsa Indonesia. Kita harus mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara lain. Ada China di sana, ada Singapura di sana, ada yang lain-lainnya yang itu seharusnya menstimulus kita untuk tadi Bapak Mentan menunjukkan sekali kerja keras, konsisten, proaktif itu pada gilirannya akan bisa menjadikan bangsa kita maju dan tadi yang paling penting adalah sama-sama kita idealisme untuk merah putih. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Mentan sudah sangat membuka diri, mari siapkan karya-karya terbaik kita, terutama yang sudah betul-betul menuju ke hilirisasi. Kalau riset-riset awal memang itu jatahnya di kita. Kalau sudah mulai dekat-dekat hilirisasi, nanti kita baru bergandengan tangan, sehingga Bapak Mentan tidak diributkan oleh riset-riset yang fundamental ya Pak Mentan, mungkin riset-riset fundamental di kita atau di BRIN. Sehingga nanti silahkan Bapak Ibu sekalian yang sudah punya tanaman, sudah punya produk-produk, apalagi yang tadi Bapak Mentan sudah sampaikan masih ada ketergantungan impor, kita persilahkan untuk menyiapkan dirinya, menyiapkan sesuatunya. Lahan saya rasa dari Kementerian Pertanian bisa ya Bapak Mentan. Jadi lahan sudah bisa disiapkan, kami dorong kita semua berkontribusi sehingga sejarah akan mencatat bahwa kita-kita yang ada di ruangan ini di bawah koordinasi bimbingan Bapak Menteri Pertanian kita bisa diingat oleh 280 juta penduduk kita bahwa kita pernah menjadikan bangsa ini swasembada terhadap satu produk-produk pangan yang masih impor. Demikian dari saya sebagai tambahan, sekali lagi kami ucapkan apresiasi dan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Menteri Pertanian yang sudah berkenan hadir di sini serta memberikan begitu banyak informasi yang sangat penting dan lebih dari itu Bapak Menteri Pertanian juga sangat membuka diri untuk seluruh kampus bisa terlibat nantinya dalam berbagai program unggulan Bapak Presiden di bidang pangan, pertanian yang dikoordinasikan oleh Bapak Menteri Pertanian. Terima kasih sekali lagi, semoga sehat selalu Bapak Menteri Pertanian. Kita berikan aplaus untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekali lagi nanti ada beberapa staf khusus Menteri Pertanian yang mungkin Bapak bisa berinteraksi sesudah sesi ini. Sekali lagi Pak Menteri Pertanian, Pak Amran, paparan yang sangat inspiratif bagi kami dan mudah-mudahan kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil-hasil yang luar biasa di kemudian hari. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepukan yang luar biasa Bapak Ibu hadirin dan mohon izin untuk tetap berada di tempat